Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanal munaffisi an kulli madyun. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun. Subhanahu iza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirril lahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihil kiram mi yaumina haza ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Ibu Hamidah selaku sahibul bait ini malam beserta keluarga mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur semuanya sekeluarganya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan para asatidzah wabil khusus Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haji Amil Munani, Ibu Ustazah Haji Nur Hasanah, Bendahara Majlis Al-Khairat Ibu Ustazah Lipah, dan juga Ibu Ustazah Hajah, dan semua para ibu-ibu jamaah Majlis Al-Khairat dan sesepuh kita Mbok Bini, semua yang hadir mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan, diselamatkan, dipanjangin umur, diberikan rezeki yang tiada putus-putus, yang tiada habis-habis, yang tiada henti-henti, dengan niat untuk bekal ibadah dan bisa sedekah. Kemudian yang saya hormati Bapak RW Ibu Abdul Rahim beserta keluarga selaku Ketua Pengajian Majlis Al-Khairat, mudah-mudahan semuanya sehat, berkah, selamat, panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi ngomong begini. Kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang mana artinya kata Nabi, bertakwalah kamu semua, baik laki-laki maupun perempuan, di mana saja kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta, itu haitsu ma kunta, di mana saja berada. Di mana saja berada, di rumah takwa. Kemudian di pasar takwa, terutama waktu bulan Ramadan tuh. Jangan jebol kalau pada ke pasar. Biasanya kalau pada ke pasar di bulan Ramadan di rumah puasa sampai sono pada jebol. Itu dosanya besar itu. Dosanya besar itu. Makanya bulan puasa jangan pada pasar. Pasarnya bulan Roh. Kemudian bertakwa di mana lagi? Di tempat kondangan bertakwa. Di tempat jalan-jalan rekreasi kita bertakwa. Di mana lagi? Di segala tempat, di segala suasana tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu. Apa bagian takwa yang paling utama? Maksudnya dimanapun kita berada, kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak menstruasi bagi perempuan, itu jangan pernah ninggalin sembahyang. Itu namanya takwa tuh, ya. Terus dalam keadaan kondisi sehat kita bertakwa. Salat maksudnya jangan ditinggal. Dalam keadaan kondisi sakit, sakit ringan ke, sakit gigi ke, pokoknya yang namanya sakit, mau sakit ringan, mau sakit berat, agak enak yang namanya sakit. Tetap kita kudu bertakwa. Apa itu yang dimaksud? Jangan tinggalin sembahyang. Sebab begini nih, ada orang yang beramal rajin, sedekah rajin, nyumbang yatim rajin, sembahyang kagak seumur umur, ya, seumur umur, ya, cuman sedekah rajin, apa aja rajin. Ini orang cuman punya amal soleh tapi tidak punya iman. Sebaliknya, imannya kuat, sembahyang rajin, tahajudnya rajin, ngajinya rajin, tapi tangannya tekepel baik, alias pelit bin koret bin menit bin buntut gasiran. Ini juga sama nih orang, rugi juga nih, rugi, ya, rugi. Jadi supaya disebut dia bertakwa, dia beriman, dia beramal dia sholat, dia sedekah, dia sholat, dia sedekah sama zakat beda. Kalau sedekah buat kita nih ekonomi menengah ke bawah. Kalau ekonomi menengah ke atas, bukan hanya dia diperintah sedekah atau infak, tapi dia berkewajiban zakat. Kan kalau orang kaya emasnya
emasnya banyak sampai 100 gram. Itu 100 gram ada zakatnya itu 2,5 gram kalau disimpan. Diakalin mau dipakai supaya kagak zakat. Itu namanya kurang ikhlas hatinya. 2,5 gram berarti 2,5 juta ya kalau kagak salah ya. Supaya apa nih mas? Ini mas dizakatin supaya manfaat daripada digondol maling. Bisa jadi tuh emasnya ditipu orang, digondol maling, dipinjam saudara kagak dipulang-pulangin. Itu kali tuh 100 gram harus dijakatin, dipakai kan, ketika kalau dipakai maka kagak dijakatin. Ini mah diakalin hukum. Akhirnya tuh begitu tuh, akhirnya tuh Allah memberikan apa? Memberikan teguran, dipinjam saudaranya, janji sebulan sampai lebaran haji, sampai lebaran monyet, sampai lebaran lindung, kagak dipulang-pulangin. Gara-gara apa tadi tuh? Aturannya zakatnya dikeluarin, dipakai, kan kalau disimpannya dikeluarin, jadi diakal dipakai. Ada lagi mas batangan, ya mas batangan. Mungkin diciptai banyak punya orang-orang kaya, kita nggak tahu. Itu mas sama itu wajib dijakatin. Mas batangan kan ada yang 60 kilo, dia mau 2 kilo bukan gram lagi. Gram. Iya, kiloan dia mah. Ada yang kiloan, yang gram juga banyak. Iya, yang gram yang kecil. Iya. Pun kalau yang segini nih, panjang ini batangan nih. Itu emas. Ibaratnya kan ada. Ini belum pernah lihat ya? Enggak punya. Tinggal lihat di YouTube ya. Klik mas batangan, kagak hidup. Ya. Mas batangan. Ini mas batangan wajib dijakatin. Itu tadi kalau kagak dijakatin, ya tadi tuh ada saja jalan-jalannya untuk diambil oleh Allah dengan cara yang merugikan. Padahal begini nih Bu, ya. Kalau kita mengeluarkan zakat nih, sedekah saja ya. Sedekah dari duit kita 1 juta. Itu bukan zakat sebetulnya, hitungannya infak 1.025.000 ya, 25.000. Umpamanya kalau 10 juta berarti 250.000. Kalau 1 miliar, kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau 1 miliar berarti 25 juta. Banyak apa dikit ya sebetulnya? Dikit. 1 miliar, nih 1 miliar nih duit gusuran, cabut 25 juta. Berarti itu dia, makanya akibatnya di motornya diambil maling, dipegangin baik, dibawa dongdot. Lu banyak nih cepetnya nih yang pada gusuran, pas pulang lemas loyo nggak punya apa-apa, ditipu sama cecodot. Benar. Makanya aturan Allah jangan pernah ragu. Nih orang disuruh zakat, disuruh infak, disuruh sedekah, sama Allah nggak percaya. Padahal Allah ngasih bunganya nggak tanggung-tanggung. Allah kalau kita sedekah 100.000 dibungain sampai 700.000. 100.000 jadi 700.000. Dari 700.000 dibungain lagi 100 kali lipat. Wah, bisa 7 juta tuh dari 100.000. Nggak percaya itu orang. Akhirnya dia ngikut apa? Arisan online. Ya kan? Arisan apa namanya ya? Ya, arisan-arisan yang kata dia kalau 1 juta itu nanti keuntungannya sebulan gope. Gede kan? Kan dia nyata itu kelihatan, dia ketarik. Akhirnya banyak terjadi. Sebulan, 2 bulan, taruh udah setahun. Dia berpikir, dia pasti ngasihnya ada yang 100 juta, 200 juta, kan gede bunganya, tunggal ngapa-ngapain dapat persenan dari yang ngasih. Awalnya dikasih manis, ujungnya dikasih pahit, dikasih getir, dikasih enek, dikasih dongkol, dikasih sewot, ujung-ujung kamu mampus tuh. Asal udah juga begitu, ditilang. Ketangkap nih orang yang bawa duit kita, lah nggak bakal dipulangin. Dia di penjara 5 tahun, utang kita bebas. Maksudnya dia kagak bayar ke kita. Rugi nggak tuh? Nggak percaya sama Allah, kagak percaya. Makanya nih saya bilang ini, kalau menyimpan duit jangan di bank. Simpan tuh duit setiap hari Jumat sama anak yatim. Simpan tuh duit sama janda. Orang yang kagak punya, saudara. Terlebih lagi sedekah lebih gede sama saudara kita yang rumahnya misah, jangan satu rumah, yang rumahnya misah. Itu dah simpan duit di situ tuh. Insya Allah kagak ada yang nyolong, maling juga kagak tega ngambil duit kita. Kita simpan duit kita sama anak yatim, seminggu sekali kek, sebulan sekali kek, kita ukurin nih berapa nih. Saya menyimpan duit saya, ya Allah, sama anak yatim nih, sama janda. Misalnya sebulan, 100.000, rutin tuh simpan buat nyelamatin duit yang ada di rumah,
harta benda yang ada di rumah. Buktiin dah. Daripada nyimpan di bank, dibobol maling di ATM ya, Poya. Maling sekarang, aduh. Dulu mah zaman dulu garong ya, mana nih garong? Ada garong, ada gasir. Sekarang di ATM udah lebih banget tahu nomor PIN kita itu. La ilaha illallah, duit dikeruk dari kita semua. Coba itu, makanya ikutin dah aturan Allah, ikutin aturan Nabi, ikutin aturan ulama. Jadi berinvestasi, sedekah sama anak yatim, sedekah sama janda, sedekah sama saudara yang paling susah. Ya kita jumlahin tuh berapa nih kita kemampuannya nih. Jajal dulu dah, sebulan 100.000 mau kuat kali, ya. Sebulan 100.000 sebulan. Ini bagi yang pada punya usaha, ya. Butitin supaya dagang baksonya lancar berkah. Simpan tuh duit setiap hari Jumat tuh sedekah sama anak yatim. Apa 10.000, apa 100.000, tapi rutin. Selamanya itu duit bakal jagain kita dari dunia sampai ke akhirat. Jadi itulah yang disebut takwa. Jadi kudu dua-duanya branding nih. Salat, sedekah, sholat. Tadi saya bilang sedekah doang, sembahyang kagak, digodong, digebek, diinjak sama malaikat, dibanting, diuas-uas. Sholat doang, sedekah kagak, malaikat lebih gemes. Kata malaikat, zikir lo pengen nangis-nangis minta rezeki, udah dikasih sama Tuhan, pelitnya bina-bina. Ini lebih gemes nih. Kan orang kalau bangun malam minta rezeki, dikasih sama Allah kaya, pelitnya. Pelitnya Masya Allah. Ini lebih gemas sama yang sembahyang pelitnya. Ini maksudnya kaya. Ini kan banyak terjadi di kita ya, banyak terjadi. Padahal sesudah dia meninggal dunia, hartanya akan berpindah kepada ahli Ya kalau anaknya yang diwariskan dulunya diajarin bener, ya kalau diajarin pelit ya pasti anaknya Ya banyak yang kalau disebutin ntar katanya memfitnah. Banyak kejadian yang bapaknya pelit, bapaknya mati, emaknya mati. Ditinggalin badak, habis duit buat urusan yang tidak berguna. Nauzubillah, tinggal di kuburan. Kata mereka, makanya rasain lu juga. Makanya yang bener lu hidup lu, mampus lu. Rasain lu. Kata juga sedekah, zakat, infak. Sayang mana anak lu sekarang yang ngirimin lu, kata malaikat. Betul kagak? Kagak kedengaran aja dia menjerit-jerit di kuburan tiap hari. Banda begitu banyak kata malaikat, lu sia-sia, lu sayang banget lu. Bocah ke warung, harusnya lu jangan ambil, kembaliannya anak yatim lu ambil juga. Demi keuntungan dunia. Ini sekarang mana anak lu yang lu warisin banda, kata malaikat. Dimaki-maki sama malaikat, mana malaikat serem banget lagi. Galak. Kagak berhenti dimaki-maki. Anak yang ditinggalin banda nih sama kita. Yang kerjanya ngabisin banda, boro-boro ingat sembahyang, betul kagak? Dia bakal nyari di mana nih ada dangdut, nyawer. Saya niat nyawer pahalanya untuk orang tua saya. Iya nyampe bukan pahala, dosanya nyampe. Nih kata malaikat, sedekah dari anak lu nyawer nih, gelebung. Johor digebukin, asar digebukin, maghrib digebukin, isya digebuk. Na'udzubillahi. Terus yang kedua, watbi'is sayyatil hasanata tamhuha. Ketika kamu berbuat dosa, iringi dengan Habis ngomelin anak, buru-buru itu namanya itu tuh. Habis rasa kita berbuat dosa, buru-buru istighfar. Habis nyolong duit laki, buru-buru minta maaf. Duit gua maling nih, gua mau berangkat kagak ada. Siapa malingnya? Nyamperin aja. Ini malingnya. Habis kita kagak punya duit sekali, Bang. Tadi mau belanja beli sayuran kagak ada duit. Masih ada lebihnya, kata lakinya. Ada nih 50.000. Mari, kata lakinya. Tuh kasihin laporannya. Jadi sama laki juga itu. Kalau lakinya pelit duit, kali. Kagak. Enggak, lain cerita. Lakinya udah bagi, pernah ada bini yang dibagi lain, nyolong lain, ada. Tapi bukan di sini, bukan. Ada itu. Bini dibagi lain, nyolong lain, ada. Biasanya kalau diambil lah, iya. Dibagi lain, nyolong lain. Ada yang laki dia dikasih bini semua, ada kayak saya gitu. Saya kasih semua tuh. Nur tuh. Iya saya mah. Amplop ada 5 tuh buat lu. Padahal kita udah sortir. Satu amplop kalau 5 cepet-cepet udah gope. Tapi dia masih banyak itu sisanya. Emang begitu laki mah. Saya nyari duit capek-capek buat siapa?
Ditaruh aja terus bini minta sama kita pantas juga kagak, laki begitu. Kagak pantas bini mau belanja, bang mau belanja. Bini kayak musafir. Kalau ada laki kayak begitu, cerai itu laki. Bener. Nih, sebab perempuan paling berat, paling capek kerjaannya di rumah, betul kagak? Secapek-capeknya lelaki nyari duit, usaha segala macam, dia masih bisa kelepas rokok, masih sempet joget-joget, dengerin musik. Tapi perempuan coba, ketika di dapur anak banyak, boro-boro pun joget. Tapi ada tuh sambil gue main TikTok, perempuan agak semoga itu mah. Sambil gue main TikTok, ya Allah, gorengannya angus. Tapi rata-rata perempuan yang benar itu benar-benar dari pagi sampai sore itu bertempur sama pekerjaan, betul nggak Bu? Masya Allah, kadang-kadang mau belanja dia pakai minta. Ya, ambil aja udah. Makanya bilangin, ntar ceramain, mulai hari ini uang belanja gue pengen diserahin semua. Percuma gue bertahun-tahun jadi bini lu, lalu uang belanja gue masih nyapir kayak tukang minta-minta. Laki apa lu? Udah kata gitu, saya ngajarin. Perempuan capek, perempuan capek. Lu pakai ngomong gitu kan gue kagak mencari, suwe lu. Aduh. Apalagi laki udah kagak mencari, terus brengsek, galak, tabok laki begitu mah. Laki kagak mencari, jahat, cemburuannya kayak apa tahu, belagu, ngaturin, balikin aja. Gua kesana gua kemarin gua merek, bilang aja begitu, gua nyari duit buat gegarsan lu, buat congoran lu, kata gitu aja. Maaf nih Bu, bukan ngajarin kagak semenggak, perempuan kudu berani. Jangan kita perempuan hanya di bawah, diinjek-injek melelaki. Aja lelaki semau-maunya. Kisah Puangin pembela perempuan yang terandal. Bener. Sakit. Anak saya si Nirmala lahir. Itu yang nungguin Nurjana siang malam. Kan bocah kalau mau lahir kagak punya daya upaya. Makanya pantas kita kalau ngelawan sama orang tua, sehebat apapun ibadah kita kagak masuk surga. Tuh bocah kan kalau baru lahir, bocah dibuang malu kok mau. Dikanyutin mau, lu kagak punya kekuatan. Makanya disitulah, hai manusia jangan sombong kamu. Kelahiran kamu dengan anak pitik kalah kamu dengan anak ayam, betul? Anak ayam ketika netes prak aja lari. Anak kita lari daripada. Itulah rendahnya, lemahnya manusia. Terus mau sombong, kalau mau sombong mau pitik. Ayo, ini logikanya, ayo logika mikir nih. Kita diadu sama anak pitik, sama anak orang lahir, ayo. Anak pitik prak langsung lari, langsung matol, bisa matol benir, matol beras. Manusia lahir, kalau kagak diurusin mati, kejepit di memek tuh kelamaan mati. Akhirnya kan disesar, orang banyak kagak bisa ngadan. Betul kagak? Mati kita, mati. Masya Allah. Kelahiran kita manusia banyak perlu bantuan orang lain, tapi pitik kagak ada yang bantuin. Netes dewek, kagak ada yang bantuin. Ada gak bu rumah sakit buah pitik? Bu mana nih pitik mau lahir? Nggak ada. Tapi binatang kagak sombong kepada Allah. Manusia sombong, malu sama pitik, betul kagak? Tahu pitik, anak ayam yang baru netes. Makanya supaya kita kagak sombong, nih kepala rendahkan dengan telapak kaki alias sujud, namanya sol. Allah kesel banget sama manusia yang sombong, kesel dah. Sebab waktu lahir jadi anak bayi satu hari, 2 hari, 3 hari, seminggu kagak punya kemampuan apa-apa. Setahun, 2 tahun baru merambat. Berarti kita fisik aja kita kalah sama binatang yang namanya anak ayam. Ayam apa yang mau kita buat lagu-lagu? Betul kagak? Makanya Allah nyindir nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kamu mau kufurin, yang kamu mau dustain, betul nggak? Kalau kagak mau sembahyang, apalagi alasannya? Kalau kagak mau ngaji, apalagi alasannya? Punya milik rezeki, kalau kagak mau sedekah, apalagi alasannya? Betul nggak? Ntar aja kamu kata Allah, ngeluhnya kepada aku, ya Allah duit saya habis. Kata mereka syukur. Disuruh sedekah, kagak mau sedekah. Ya Allah saya sakit. Kata mereka syukur. Waktu sehat kagak mau sembahyang, waktu sehat kagak mau ngaji, betul kagak? Itu tuh. Makanya nih ibu-ibu semua yang ada di sini, insya Allah orang-orang yang pandai bersyukur. Apa? Pandai bersyukur alias berterima kasih atas segala nikmat Allah Subhanahu. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atil hasanata taqwa. Tiap-tiap kejelekan yang kita perbuat iringi dengan kebaikan.
kebaikan. Ya, umpamanya hal-hal yang tidak mengenakan yang kita lakukan iringi dengan kita meninggalkan sembahyang karena lupa sengaja. Subuh jam 8 buru-buru kita iringi, bayar dengan kodok. Jangan udah bangun jam 8 subuh udah aja agak dikodok. Ini yang udah pada ngaji kodok ya, sembahyang kodok ya, bisa kan? Jadi kalau sholat subuh kodok itu niatnya usolli fardhu subuhi kodoan lillahi ta'ala, Allahu akbar, sama kayak sembahyang subuh modelnya. Di kamar ya, di kamar, jangan di ruang tamu. Ntar ada tamu lagi. Bayang apa bu? Bayang duha. Itu pakai Allah Madini sekalian. Nggak apa-apa, wajib dikodok. Sebab kalau nggak dikodok kita termasuk hamba yang ingkar gitu ya. Jadi wajib dikodok nih yang udah pada ngaji. Jangan kalau udah ninggalin sembahyang udah aja. Jangan pakai ngomong Tuhan juga tahu gue ngantuk banget, capek ngurusin banyak urusan. Jangan ya. Jadi wajib dikodok. Sholli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Johor juga begitu. Kalau ketinggalan sholli fardhu zuhri qadaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Asar juga begitu. Sholli fardhu asri qadaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Wajib yang ditinggal sembahyang yang fardu. Kalau yang sunnah enggak usah dikodok. Sebab kita sunnah jangan diniatin wajib. Niatnya sunnah. Kalau yang wajib dikodok itu sembahyang fardu 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Jangan pamer harta benda sama teman-teman. Punya cincin 10 jangan dipakai semua. Terkasihan teman yang pada miskin. Ada kan orang yang kagak punya akhlak kayak begitu pamer. Kalau ditanya, "Ngapa lu? Apa namanya nyirikin gua, punya gua?" Betul, punya cangoran lu. Tapi lu kudu punya etika. Lu bergaul sama siapa? Kecuali lu bergaul di kalangan bini-bini pejabat. Bini-bini sama-sama orang kaya boleh pamer harta. Ini yang dihadapin orang miskin semua. Tinggal orang miskin begini aja. Allah itu yang itu ya. Masyaallah. Akhirnya dia ngomong, laki gue sih orang susah gitu ya. Laki gue sih miskin, ya Allah itu mas cakep-cakep banget. Akhirnya dia bukan ngaji, ngeliatin mas mpo haji aja. Aduh umpamanya. Itu namanya bergaul di tengah-tengah manusia dengan kalau kita punya harta benda, cincin, gelang jangan dipakai semua. Kecuali kita mau bergaul kemana nih? Mau diundang hajat di gedung misalnya ya. Yang hajat orang kaya semua boleh, pakai semua boleh. Jangan sampai kita nggak kalah sama mereka gitu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa itu mah. Jadi kita bisa menempatkan diri. Paham nggak nih bu? Jadi bergaul di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang mulia bisa menempatkan diri. Di mana mas nih gue pakai semua nih? Di mana kudunya nih? Di mana nih? Ya itu di tempat-tempat mewah. Tapi ke mall mah jangan, ke pasar mah jangan, diintilin maling. Iya, bergaul di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang mulia. Ngomong jangan suka sandar sindir, jangan suka ngomongin teman di tempat orang banyak. Itu nggak boleh tuh ya, ngomongin teman. Tapi dia diomongin jengkel. Ngomongin teman mah dari pagi ke sore. Kemudian dia diomongin jengkel, seri kagak? Kalau kita sering ngomongin orang, diomongin jangan jengkel, seri. Kecuali kita kagak pernah ngomongin kejelekan orang, diomongin boleh marah. Betul apa betul? Jadi tergantung amal perbuatanmu. Mau belum pernah ngomongin orang, maksudnya mau belum pernah ngomongin kejelekan orang atau sering ngomong kejelekan orang, itu juga kagak boleh. Sebab siapapun di antara kita kagak ada yang mulus hidup mah, betul nggak? Ada aja salahnya, ada aja jeleknya. Yang mulus itu yang suci bersih tanpa salah noda dan dosa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebawahnya kita di umat, tempatnya salah, tempatnya dosa. Makanya kita tempatnya salah, tempatnya dosa. Wahai sembahyang disuruh sembahyang, wahai ngaji malam Selasa disuruh ngaji, atau waktu-waktu yang lain. Wahai punya duit disuruh sedekah, kan begitu? Ya bu ya. Wahai bulan puasa disuruh puas, karena kita ini banyak. Jangan pula perkara ibadah, bukan perkara dosa. Ya Nabi Muhammad aja puasa, Nabi Muhammad aja sembahyang, sedekah, bahkan di rumah sedekah, korma lagi dipegangin mau dimakan, sama air jajan segelas mau diminum, dipinta, tukang minta dikasih. Itu Nabi, lah kita mah kagak, enak aja. Gue juga baru nemu nasi, sekarang buat elu, nanti dulu kita. Nabi mah kagak. Lagi sarapan pagi, berdua sama Siti Aisyah, korma 3 butir.
Iya di piring kecil sama air jam-jam segelas. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, saya seminggu kagak makan. Tolonglah kasih saya minum, kasih saya makanan. Kata Nabi, Aisyah bagaimana ini? Kita mau sarapan pagi. Kata Aisyah, puasa aja bang lah, emang kita biasa puasa. Ini udah kasih dia, dikasih tuh nih, Pak. Nih cuma ada korma 3 butir, cuma ada air jam-jam segelas, dikasih. Coba bayangin, kita pernah nggak kayak gitu? Kagak pernah. Istilahnya nggak pernah kita kayak gitu. Itu orang yang sudah dijamin nggak punya dosa, sudah dijamin masuk surga. Kalau kita kudu lebih daripada itu sesungguhnya. Jadi bergaul di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang mulia. Jangan pamer pakaian mahal, kasihan sama saudara-saudara kita yang miskin, betul kagak? Jadi taruhlah kita nempatin diri sesuai dengan lingkungannya. Itu namanya orang yang bertakwa. Nih ibu-ibu ya, saya pesan ya, harta bukan untuk dipamer, tapi harta untuk digunakan sebaik-baik, sisanya untuk bekal sedekah, sebab semuanya titipan. Jadi yang dipamerin itu kagak jadi pahala, tapi yang disedekahin jadi pahala begitu. Jadi ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Pertama kata Nabi, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kedua, bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bertakwa di mana saja berada, bergaul di tengah-tengah manusia dengan bisa menempatkan diri, itulah orang yang selamat di dunia dan akhirat.